Dok, saya tuh udah minum obat asam lambung ya, tapi kenapa kok asam lambungnya nggak sembuh-sembuh gitu loh? Yang salah di mana? Well, teman-teman harus tahu, obat asam lambung itu jenisnya ada banyak. Setiap obat itu beda-beda cara konsumsinya, interaksinya. Makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang 7 golongan obat asam lambung yang harus teman-teman perhatikan terhadap takaran dosis, bahkan interaksinya nih, biar hasil obatnya lebih mantep, tok share gitu ya, untuk memperbaiki asam lambung teman-teman. Yang pertama, antasida. Ya, antasida ini adalah obat umum di pasaran gitu ya. Biasanya kalau kalian asam lambung, pasti yang dibeli pertama adalah antasida. Antasida ini merupakan obat kombinasi antara ALOH3 dan MgOH2 yang bersifat basa, sehingga dapat menetralkan kenaikan asam pada lambung nih teman-teman. Namun mengkonsumsi obat antasida juga nggak boleh sembarangan. Paling bagus dikonsumsi sebelum makan dan tidak dikombinasi dengan obat lain ya. Jadi minum antasida diberi jeda waktu minimal 30 menit nih teman-teman. Karena jika teman-teman mengkonsumsi tepat sebelum makan dapat menurunkan efek dari antasida. Selain itu, mengkonsumsi obat antasida tidak disarankan dikombinasi dengan obat lain. Contohnya seperti aspirin dan propanolol ya, karena dapat menurunkan efektivitas dari obat-obatan tersebut. Antasida juga termasuk golongan C pada kehamilan atau dapat dikonsumsi jika manfaatnya lebih tinggi daripada resikonya nih teman-teman. Selanjutnya, agen mukoprotektor. Nah, agen mukoprotektor ini berfungsi untuk melindungi mukosa lambung, melindungi dinding-dinding lambung dengan cara membentuk lapisan di dalam lambung sehingga ketika asam meningkat tidak melukai dinding-dinding lambung tersebut nih. Agen mukoprotektor itu contohnya seperti sukralfat dan rebamipid ya. Biasanya sukralfat ini diberikan oleh dokter spesialis penyakit dalam ya pada penderita GERD yang kronis nih teman-teman. Nah, namun harus diperhatikan karena dia melapisi dinding lambung, maka obat ini lebih bagus diminum dalam keadaan lambung kita kosong, yaitu 1-2 jam sebelum makan. Ya, ingat ya, 1-2 jam sebelum makan saat lambung kosong. Diberi jeda 1-2 jam sebelum makan atau 4-5 jam setelah makan. Karena fungsinya untuk melindungi lapisan dinding lambung ya kan, maka teman-teman harus memastikan lambung itu dalam keadaan kosong. Jika lambung masih terisi, penggunaan sukralfat ini kurang efektif nih teman-teman. Obat ini termasuk golongan B ya dalam kehamilan, jadi tergolong aman. Yang ketiga, antihistamin H2. Nah, antihistamin H2 ini bekerja untuk memblok reseptor H2 pada sel parietal di dalam lambung sehingga dapat mencegah produksi asam lambung. Jadi dia memblok kerannya yang menghasilkan asam pada lambung kita nih. Contoh obatnya seperti simetidin, ranitidin, dan famotidin. Nah, untuk antihistamin H2 ini boleh dikonsumsi sebelum maupun setelah makan nih teman-teman. Walau aman dikonsumsi bersamaan dengan makanan, namun antihistamin H2 ini tidak disarankan dikonsumsi bersamaan dengan obat lain ya. Dikasih jeda minimal 1-2 jam. Ya, kenapa? Karena beberapa obat-obatan dapat menurun fungsinya, bahkan meningkat efektivitasnya nih teman-teman. Contohnya, jika teman-teman mengkonsumsi ranitidin dengan loperamid atau obat anti diare ya, itu dapat meningkatkan kadar loperamid pada darah. Ranitidin dikombinasi dengan obat anti diabetes seperti metformin, itu dapat meningkatkan kadar metforminnya. Bahkan pada perokok ya, ranitidin ini dapat menghambat pengeluaran zat nikotin pada tubuh. Jadi semakin menumpuk banyak nikotin pada tubuh kalian. Harus berhati-hati dalam penggunaan ranitidinnya saat merokok nih teman-teman. Ranitidin sendiri termasuk golongan kategori B pada ibu hamil atau tergolong aman ya. Jika ibu hamil yang mengalami asam lambung itu tergolong aman jika mengkonsumsi golongan antihistamin H2. Proton pump inhibitor, nah bekerja dengan cara memblok pompa K+, H+, dan ATPase saluran asam lambung. Golongan ini seperti omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, dan pantoprazol nih teman-teman.
Untuk PPA itu sebaiknya dikonsumsi sebelum makan, diberi jeda minimal 30 menit ya. Dan tidak dikonsumsi bersamaan dengan obat lain, diberi jeda sekitar 1 jam. Karena dapat menurunkan ataupun meningkatkan bioavailabilitas obat lain nih teman-teman. PPI sendiri termasuk golongan kategori C ya pada ibu hamil, dapat digunakan jika manfaatnya lebih bagus daripada efek sampingnya. Selanjutnya, antikolinergik adalah obat asam lambung yang punya mekanisme kerja dengan menghambat reseptor muskarinik atau asetilkolin yang merupakan zat kimia penghantar sinyal sel-sel syaraf atau neurotransmitter pada lambung nih teman-teman. Jadi ketika asam lambung meningkat gitu ya, nah biasanya obat ini berfungsi untuk meringankan gejala nyeri, rasa tidak nyaman maupun mual muntah pada penderita asam lambung. Contoh obatnya adalah pirenzepin. Obat antikolinergik ini sebaiknya diminum sebelum makan ya, untuk mendapatkan hasil penyerapan yang optimal. Karena jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan, akan menurunkan reaksi obat tersebut nih teman-teman. Selain itu, penggunaan obat harus diwaspadai, terutama bagi penderita gangguan ginjal, apalagi gagal ginjal stadium akhir, serta bagi ibu hamil, obat ini merupakan kategori C. Atau dalam kehamilan, obatnya dapat digunakan dengan hati-hati jika manfaat yang didapatkan itu lebih besar daripada resikonya nih teman-teman. Jadi khusus buat obat hamil harus lebih waspada ya untuk menggunakan obat antikolinergik ini. Nah, ada beberapa jenis obat lain seperti analog somatostatin, contoh obatnya octreotide, serta analog prostaglandin. Contoh obatnya misoprostol. Tapi obat-obatan ini biasanya diresepkan pada kondisi-kondisi khusus ya. Karena punya reaksi-reaksi tertentu. Seperti analog prostaglandin, contoh obatnya misoprostol, itu jika dikonsumsi punya efek memperbaiki produksi asam lambung, namun dapat meningkatkan resiko keguguran pada ibu hamil. Serta analog somatostatin ini bekerja dengan cara menurunkan produksi hormon gastrointestinal atau hormon pencernaan kita. Namun karena dia mempengaruhi hormon, maka jika dikonsumsi dengan cara yang salah, dapat menyebabkan gangguan fungsi hati nih teman-teman. Nah, jadi gimana? Udah paham ya tentang beberapa jenis obat penurun asam lambung? Lah dok, saya punya obat merek ini nih. Ya, kira-kira obat aku ini jenisnya apa? Kalian kan orang-orang smart, punya smartphone kan ya. Di-googling aja misalnya kayak ranitidin. Ini golongan obat apa? Antasida golongan obat apa? Di sana pasti akan ketemu. Jadi teman-teman harus membaca dengan benar petunjuk dan pemakaiannya agar dapat melindungi lambung lebih mantap dan tokcer nih teman-teman. Selain itu, teman-teman juga perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, jangan mengkonsumsi kopi, alkohol, makanan bersantan, dan makanan pedas secara berlebihan saat mengkonsumsi obat-obatan asam lambung. Karena ini akan merangsang sistem pencernaan, terutama lambung, dan usus untuk berkontraksi, yang dapat meningkatkan efek panas, nyeri, kembung, dan rasa tidak nyaman di ulu hati. Nah, itu bikin obat-obatan asam lambung kurang optimal nih. Yang kedua, jangan minum obat-obatan asam lambung secara asal ya, harus sesuai dengan petunjuk penggunaan. Kalau disuruh 1-2 jam sebelum makan, ya diminumnya sebelum makan. Kalau disuruh menunggu 2 jam setelah makan, ya diminumnya setelah makan ya teman-teman. Serta konsultasikanlah ke tenaga kesehatan jika memang teman-teman harus mengkonsumsi obat-obatan tersebut dalam jangka panjang atau punya penyakit khusus seperti hipertensi, ginjal, fungsi hati, bahkan saat mengalami kehamilan nih teman-teman. Nah, jadi tahu kan sekarang tentang berbagai jenis obat asam lambung dan hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengkonsumsinya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang disusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan teman-teman, see you di video lanjutan ya.